Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi. Pada kali ini saya akan mencoba mengerjakan kembali untuk soal tangaya konveksi menggunakan Mayop Accounting. Di mana di video sebelumnya saya sudah mengerjakan sampai dengan bukti transaksi nomor 21. Untuk rincian videonya ada pada deskripsi pada video kali ini. Di sini saya akan mulai dari bukti nomor 22. Ini merupakan bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 16 Desember 2021, yaitu berupa pelunasan piutang dagang atas penjualan kredit tanggal 5 Desember. Termin 2/10 N/30 dikurangi uang muka penjualan sebesar 10 juta. Jadi, uang yang masuk adalah 39.500.000. Untuk ini, bukti kas masuk ini nanti akan kita catatnya di sales dan receipt payment untuk pelunasannya. Sebelum kita melunasi piutang PT Prima Andalas ini, saya akan mencoba mengurangi uang muka penjualan sebesar 10 juta. Uang muka penjualan ini ada di akun namanya prepaid income, yang akun ini prepaid income. Oke, kita akan membuat pengurangnya dulu, yaitu uang muka penjualannya sebesar 10 juta. Saya akan mencoba menggunakan enter sales dan pilih nama customer-nya, PT Prima Andalas. Oke, di sini tanggalnya adalah 16 Desember 2021. Ini adalah uang muka penjualan. Jadi saya akan mengurangi uang muka penjualannya menggunakan akun prepaid income. Oke. Angkanya adalah 10 juta. Seperti ini saya menggunakan. Lalu kalau udah saya record, lalu saya ke register return and credit di sini untuk menguranginya. Tanggal 16 Desember 2021 untuk tanggal 5 yang ini. Oke, record. Setelah itu baru saya akan catat untuk bukti kas masuknya menggunakan receipt payment Prima Andalas. Oke, tanggalnya adalah 16 Desember 2021. Uang yang diterima 39.500.000. Oke, untuk melunasi yang tanggal 5. Ini dia tanggal 5, 39.500. Jadi sudah sesuai dengan sisanya 39.500. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, saya tadi adalah pertama membuat inputan khusus untuk pengurang uang muka penjualan langsung ke dalam nama PT Prima Andalas. Setelah itu baru saya terima uangnya menggunakan receipt payment. Kita record. Kalau mau lihat jurnalnya di sini. Oke, ini ya. Ini piutangnya sudah mengurangi akun prepaid income sebesar 10 juta. Jadi untuk input yang 10 juta ini tadi, pengurang uang muka tadi saya menggunakan enter sales dengan layout service ya. Seperti kayak menginput retur. Oke, nanti setelah ke sana baru kita enter sell, habis itu baru ke register, baru apply to sell mengurangi piutangnya, baru menerima uangnya menggunakan receipt payment di sini. Oke, kalau udah kita lanjut ke bukti nomor 23. Bukti nomor 23 ini merupakan bukti kas keluar di mana terjadi pada tanggal 16 Desember 2021.
Tangaya Konveksi membayar kepada CV Berkat Abadi senilai 26 juta untuk pelunasan hutang dagang tanggal 27 November. Oke, kita akan coba menginputnya menggunakan purchase dan pay bill. Kita cari nama suppliernya, CV Berkat Abadi. Lalu tanggalnya, tanggal 16 Desember 2021. Uangnya adalah 26 juta. Oke, ini saya pakai nomor yang 06 BKK. Ini untuk tanggal 27. Yang ini dia. Ini inputnya tanggal saldo awalnya tanggal 30, kita ganti aja 27. Oke. Oke ya, seperti ini. Kalau udah kita record. Oke, kita lanjut lagi ke bukti nomor 24. Bukti nomor 24 ini merupakan faktur pembelian, di mana Tangaya Konveksi membeli barang kepada PD Putra Abadi pada tanggal 17 Desember 2021 dengan termin 2/10 Ini adalah faktur pembelian, totalnya adalah keseluruhan 26.235.000. Oke, kita akan catat di purchase dan enter purchase. Di sini namanya adalah PD Putra Abadi. Lalu tanggalnya 17 Desember. Terminnya kita ubah dulu menggunakan InGiven. Oke ya, 2/10 N/30. Oke, kita buat barang yang pertama. Ini adalah totalnya 250 meter. Namanya adalah Oxford. Nah, harganya 25.000. Lalu berikutnya adalah 400 meter. Nama barangnya adalah Famatex. Harganya adalah 44.000. Oke, ini udah totalnya 26.235.000. Kalau misalnya angkanya belum sesuai, coba dipastikan lagi posisi teks. Dia di sini ada PPN-nya sebesar 10%. Jadi ada teksnya di sini harus ada kalimat PPN atau VAT tergantung settingan kita. Oke, kalau udah sama faktur yang ada di sini di Mayop dengan di soal, maka kita record. Oke, kalau udah kita lanjut ke bukti transaksi nomor 25. Di mana ini merupakan bukti kas masuk yang terjadi pada tanggal 17 Desember 2021. Diterima uang dari PD Rizky untuk pelunasan piutang dagangnya tanggal 27 November sebesar 26 juta. Oke, karena bukti kas masuk berkaitan dengan customer, maka kliknya adalah sales, lalu receive payment. Kita pilih nama customernya PD Rizky. Tanggalnya diubah terlebih dahulu agar tidak lupa. Oke, ini kita buat 04 BKM. Uang yang kita terima adalah 26 juta. Oke, ini adalah pelunasan 27 November. Ini kita ganti aja jadi 27 November. Tuh, seperti ini ya. Taruh angkanya di amount apply. Kalau udah, sudah seperti ini, dan sesuai dengan yang ada di soal, maka kita record. Oke, kalau udah, kita akan lanjut lagi untuk bukti transaksi berikutnya.
Berikutnya adalah berupa laporan produk selesai, di mana produk selesai ini akan barangnya dipindahkan ke gudang. Ini barang yang selesai berupa pesanan TK022. Oke, karena data yang sudah diterima ini tidak dicatat ke dalam pencatatan, kita lanjut ke bukti berikutnya untuk melakukan pencatatan. Ini adalah bukti nomor 27, di mana ini adalah kartu harga pokok pesanan untuk TK022 yang dipesan oleh PT Prima Andalas. Jumlah pesanannya adalah 300 tel. Lalu di sini di kartu harga pokok pesanan berisikan ada BBB, ini adalah biaya bahan baku ya. Lalu ini ada BTKL, yaitu biaya tenaga kerja langsung. Dan ini ada BOP, biaya overhead pabrik. Ini 40% dari biaya bahan baku perhitungannya. Jadi 40% dari biaya bahan baku itulah yang menjadi BOP-nya. Ini adalah total harga pokoknya. Sekarang kita akan mencatat ini semua. Pertama, biaya bahan baku. Biaya bahan baku ini sudah kita catat saat terjadi pemakaian bahan baku, ya. Ini sudah dicatat. Contohnya di sini di transaksi jurnal sudah ada, kita sudah mencatatnya, kita bisa lihat di inventory juga. Ini dia yang ini udah kita catat. Lalu untuk BTKL-nya yang biaya tenaga kerja langsung, ini adalah perhitungan jam kerjanya tentang gajinya. Ini juga sudah kita catat di bukti sebelumnya. Namun untuk BOP ini belum kita catat atau belum kita bebankan ke biaya produksinya. Maka daripada itu kita akan mencatat untuk yang BOP-nya. Jadi BOP-nya ini 1.200.000 ditambah dengan 2.150.000. Ini totalnya adalah 3.350.000. Oke, kita akan catat untuk pembebanan BOP-nya. Kita akan catat menggunakan menu account dan record journal entry, menggunakan jurnal umum. Oke, kita buat tanggalnya. Tanggal 17 Desember 2021, kita buat memonya pembebanan BOP. Akun yang kita gunakan, karena kita membebankan BOP, kita gunakan akun, karena BOP-nya ini biaya overhead pabrik untuk proses produksi, maka kita masukkan ke akun good in process factory overhead pabrik. Ini dia ya. Angkanya adalah 1.200.000 ditambah dengan 2.150.000, yaitu 3.350.000. Kreditnya adalah akun apply factory overhead cost. Angkanya sama. Oke, kita record. Setelah kita mencatat semua pembebanan dari biaya bahan baku, BTKL, dan BOP, maka kita sekarang akan mencatat untuk produk jadinya. Karena ini kan kartu harga pokok pesanan untuk laporan produk selesainya. Oke, kita akan mencatat produk jadinya senilai biaya produksi ini. Biaya produksi ini menjadi produk jadinya. Kita catat di sini, kita buat keterangannya misalnya produk jadi. Akun yang bertambah
karena ini barang produksinya sudah selesai, maka akun yang bertambah adalah finished good inventory. Kan ini barang pesanannya sudah selesai. Jadi, akun yang bertambah adalah barang jadi atau produk jadi, yaitu finished good inventory. Senilai yang ada di sini. 20.525.000. Lalu, semua yang sudah kita bebankan biaya ke biaya produksi ini kita catat. Tadinya kan kita semua barang yang kita masukkan ke biaya produksi, kita masukin ke good in process, ya, ke produksi yang biaya bahan baku, tenaga kerja, maupun ke overhead pabriknya. Sekarang kita cari akunnya, yaitu good in process raw material. Senilai yang ini 3 juta ditambah dengan 5.375.000, yaitu 8.375.000. 8.375.000. Lalu berikutnya good in process direct wage expense yang biaya tenaga kerja langsung ini senilai 8.800.000. Lalu berikutnya yaitu tentang BOP-nya yang sudah dimasukin ke proses produksi itu senilai tadi 3.350.000. Oke, ini adalah pengakuan untuk produk jadinya. Oke, kalau udah kita record. Jadi pertama kita lihat dulu semua ini apakah sudah dicatat. Kalau sudah dicatat, baru kita akui produk selesainya. Ini dia jurnalnya. Di sini ya. Oke, kalau udah kita lanjut ke bukti berikutnya. Yaitu bukti nomor 28. Di mana ini merupakan faktur penjualan. Maka kita akan mencatat faktur penjualan ini ke sales dan enter sales. Kita pilih nama customer-nya, PD Rizky. Oke, layoutnya kita ganti dulu, layoutnya item. Ini ada terminnya, kita isi dulu terminnya. In given ya, menggunakan in given. Nih, terminnya 2/10 N/30. Oke, kita buka isi. Tanggalnya adalah 18 Desember. Ini layoutnya kita karena harga pokok pesanan, layout kita adalah layout service ya. Oke, kita buat di sini. Deskripsinya adalah seragam olahraga 130 setel. Akunnya adalah sales of finished inventory. Jumlah uangnya yang ini 29.250.000. Jangan lupa PPN-nya. Oke, kalau udah akan sama seperti ini. Oke, kalau udah bisa kita lihat jurnal yang kita buat. Ini dia. Account receivable di debit, lalu ada sales of finished inventory di kredit, dan fat out-nya di kredit. Oke, kalau sudah sesuai maka kita record. Oke, kalau udah kita lanjut ke bukti nomor 29. Ini masih lanjutan dari bukti sebelumnya. Ini adalah kartu harga pokok pesanan untuk menilai
cost of goods sold dari penjualan kepada PD Rizky tadi. Oke, kita akan catat COGS-nya di jurnal umum, record journal entry. Tanggalnya adalah tanggalnya tadi 18. Kita buat di sini harga pokok pesanan. Debitnya adalah cost of goods sold ya, senilai 21.200.000. Kreditnya adalah akun finish good inventory karena kita kan menjual barang. Nah, barang yang berkurang adalah finish good inventory. Oke, kalau udah record, maka kita bisa melihat transaksi yang sudah kita kerjakan tadi di sini. Ini dia yang tadi barusan ya. Oke, kalau udah kita ke bukti nomor 30. Bukti nomor 30 ini merupakan voucher kas kecil, di mana ini adalah pembayaran rekening telepon bulan November. Untuk voucher kas kecil tidak kita catat, karena di dalam metode pencatatan dana kas kecilnya menggunakan metode dana tetap. Demikian video kita kali ini mengerjakan soal tangaya konveksi sampai dengan bukti transaksi nomor 30. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi!